Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tidak terasa kita sudah bertemu dengan hari Rabu lagi ya, dengan mata pelajaran fisika. Masih dengan saya Ibu Fitri. Oke, kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, masih di bab pertama, yaitu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari khusus ya tentang pengukuran. Jadi ini materi terakhir yang ada di bab 1. Oke, kita langsung saja. Dimohon untuk kepada seluruh siswa untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Jadi apa yang Ibu jelaskan tolong dicatat. Jadi nanti kalau nantinya ada ulangan atau ada tugas atau apa, tidak lagi harus membuka-buka video. Jadi semua sudah lengkap di buku catatannya masing-masing. Oke, di sini kita akan mulai ke tentang pengukuran. Ya, pengukuran dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pengukuran. Karena kegiatan pengukuran ini sering dijumpai dalam berbagai profesi, seperti misalkan tukang jahit, tukang kayu bangunan, maupun saat kita mengukur tinggi badan masing-masing. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengukuran ini? Apa saja jenisnya? Nah, di sini ya. Apa sih sebenarnya pengukuran itu? Oke. Secara umum, ya di sini sudah jelas, secara umum pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Nah, jadi masing-masing besaran di sini kan ada membahas nih, membandingkan suatu besaran dengan besaran lain. Jadi masing-masing besaran itu memiliki alat ukurnya masing-masing. Nah, di sini ada tabel di bawah, daftar besaran pokok beserta dengan alat ukurnya. Jadi ada, kemarin kan kita sudah belajar tentang besaran pokok, itu kan ada 7. Nah, seperti ini contohnya, ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, masing-masing besaran pokok ini memiliki alat ukurnya masing-masing. Jadi nggak bisa misalkan alat ukur panjang itu dipakai untuk mengukur waktu, itu nggak bisa. Jadi misalkan seperti ini nih, oh panjang, besaran panjang itu alat ukurnya apa? Oh ternyata ada mistar yang selama ini kita pakai setiap hari ya, rollmeter, jangka sorong, mikrometer skrup. Nah, ini adalah contoh alat ukur dari besaran panjang. Nah, apakah mistar ini tadi, misalkan ya mistar, Ibu ambil contoh. Misalkan mistar, apakah mistar ini bisa untuk mengukur waktu? Nah, pastinya tidak bisa karena berbeda fungsinya. Jadi mistar itu hanya bisa mengukur panjang, nggak bisa mengukur waktu. Kalau waktu bagaimana? Ya udah, waktu ada sendiri alat ukurnya, yaitu misalkan contohnya stopwatch, jam ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada massa. Massa di sini alat ukurnya neraca. Ya, waktu tadi sudah kita bahas, stopwatch, jam, kuat arus itu alat ukurnya yaitu ampere meter, suhu itu termometer, intensitas cahaya lux meter, light meter, intensity meter. Kemudian jumlah zat ada moisture. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan saya tunjukkan ya, alat ukurnya bagaimana itu hanya dari besaran pokok panjang sampai suhu. Ya, karena ini yang paling sering keluar seperti itu. Keluar di soal-soal latihan, soal-soal ujian seperti itu. Untuk intensitas cahaya sama jumlah zat nanti silakan kalian cari sendiri di internet ya. Bagaimana sih bentuknya lux meter, light meter, intensity meter, moisture itu bagaimana? Ya, oke, kita lanjut.
Nah, oke, di sini pertama ada yang namanya alat ukur panjang. Nah, tadi contohnya kan ada mistar atau penggaris, biasanya kita pakai ya kan seperti ini. Penggaris kan banyak juga macamnya. Ada yang penggaris cuman panjangnya 15 cm. Ada yang bahkan yang standarnya yaitu 30 cm yang biasanya kita sering bawa ke sekolah gitu ya. Kemudian ada juga malah yang panjangnya 1 meter itu ada. Ya, jadi macam-macam. Nah, terus ada juga yang namanya alat ukur panjang berikutnya yaitu meteran. Nah, di sini sama. Mistar meteran ini sebenarnya sama ya. Cuman yang membedakan apa? Oh, kalau mistar atau penggaris itu mungkin jangkauannya nggak terlalu panjang. Jadi dia hanya pendek. Misalkan penggarisnya ukurannya cuma sampai 15 cm. Ya udah, berarti batas maksimalnya kita ngukur benda yaitu 15 cm tadi. Nah, sedangkan kalau meteran seperti ini, nah ini kan meteran ini kan wah, ada yang panjangnya, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Nah, ini tinggal digulung. Nah, ini seperti ini untuk mengukur biasanya tanah seperti itu ya kan, mengukur panjang tanah. Nah, dan yang lainnya ini biasanya untuk tukang kayu biasanya kan seperti itu. Ini karena ini ada penahannya di sini, ada tukang kayu. Nah, ini tukang jahit biasanya. Nah, ini namanya meteran. Jadi fungsinya berbeda tapi alatnya sebenarnya adalah sama ya, seperti itu, hanya fungsinya saja yang berbeda. Oke, lanjut. Alat ukur panjang berikutnya itu ada yang namanya jangka sorong. Nah, jadi jangka sorong tuh gambarnya seperti ini ya. Bagaimana sih jangka sorong itu kita membaca alat ukurnya, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Oke, kemudian ada alat ukur panjang berikutnya yaitu namanya mikrometer sekrup. Nah, jadi kalau jangka sorong seperti ini, mikrometer sekrup yang melengkung seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi yang namanya alat ukur massa. Nah, alat ukur massa ini ada banyak ya. Ini seperti ini ada timbangan dacin, ini biasanya timbangan di pasar ya. Nah, nanti kita kasih beban di sebelah sini ya. Kemudian di sini bendanya yang kita timbang. Kalau misalkan mau 1 kilo ya udah tinggal kita kasih beban 1 kilo di sini. Nah, kemudian apakah timbangannya nanti neracanya sama atau enggak, seimbang atau enggak. Nah, seperti itu caranya ya kan. Kemudian ini neraca. Nih, neraca. Ya, neraca itu sebenarnya banyak macamnya. Seperti ini di samping ada neraca Ohaus digital. Ya, digital. Kemudian ada neraca Ohaus 3 lengan. Kenapa dikasih nama 3 lengan? Karena di sini ada 3 lengannya. Ya. Kemudian ada neraca Ohaus 2 lengan. Ya, kenapa dikasih nama 2 lengan? Karena di sini cuma 2. Kalau yang tadi 3, yang ini 2. Kemudian ada juga yang 4 lengan. 4 lengan berarti di sini ada 4 lengannya. Nah, kemudian lanjut ada yang namanya timbangan duduk. Nah, ini juga biasanya untuk menimbang, biasanya kalau ibu kita ya kan biasa di dapur mau buat kue. Nah, nimbangnya pakai timbangan duduk seperti ini. Atau biasanya di pasar juga ada, atau di tempat toko-toko buah biasanya ada yang pakai seperti ini, masih ada juga bahkan yang di toko-toko buah itu ada yang pakai timbangan digital. Nah, itu juga termasuk alat ukur massa. Nah, kemudian di sini ada yang namanya timbangan gantung. Nah, timbangan gantung yang seperti ini udah pernah sering lihat ya. Ini biasanya dipakai misalkan nimbang besi tua ya, seperti itu. Oke, lanjut. Alat ukur waktu. Nah, di sini ini alat ukur waktu. Tadi ini ada apa namanya? Jam. Ya, ada jam. Nah, jam ini pun sebenarnya ada 2 macam, ada jam analog sama jam digital. Kalau jam analog ya seperti ini. Kalau jam digital ya langsung keluar angka yang seperti ini ya. Nah, langsung keluar angka itu namanya jam digital. Kemudian ini apa ini namanya? Yang kalau misalkan kita balik pasirnya turun, ini namanya adalah jam pasir. Jadi jam pasir itu termasuk alat ukur waktu ya. Seperti itu. Lanjut lagi, ini namanya apa? Ini stopwatch.
tapi stopwatchnya stopwatch digital. Ya, jadi ini yang di atas ini sama yang di bawah ini sama namanya adalah stopwatch. Yang membedakan kalau yang hitam ini adalah stopwatch digital, karena bentuknya langsung angka seperti ini, namanya digital. Sedangkan yang di bawah ini namanya stopwatch analog, ya. Oh, ada juga kalender, ya, kalender juga termasuk alat ukur waktu. Bahwa mengetahui hari ini tanggal berapa, besok tanggal berapa, itu kan waktu. Ya, satu hari itu jumlahnya 24 jam, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Alat ukur kuat arus, ya, kuat arus listrik. Nah, ini namanya adalah ampere meter. Jadi bentuknya ampere meter tuh seperti ini. Ya, kita bisa mengukur, oh ini berapaan sih? Berapa sih besarnya ampernya? Nah, tinggal kita nih. Nah, seperti ini. Oke, lanjut alat ukur suhu. Ya, alat ukur suhu ini banyak juga macamnya. Ini kalau yang ini namanya adalah termometer apa ini? Termometer raksa, ada juga termometer alkohol, ya. Ada dua macam juga kalau yang seperti ini ada raksa sama alkohol. Yang membedakan apa ya? Cairannya. Ada yang satu pakai raksa, satu pakai alkohol. Nah, kemudian ini termometer digital ya, biasanya nih ditaruh di mana? Bisa di ketiak, bisa di mana, mulut. Nah, seperti itu. Ya, di sini apa namanya? Bagian sini ya yang bisa mengukurnya. Nah, maka dia langsung muncul, oh berapa suhunya. Nah, terus ini ada, ini namanya apa ini? Empeng. Iya, ini empeng apa ya? Empeng termometer empeng lah namanya ya. Jadi kan biasanya anak bayi itu kan kita mau mengukur suhu badannya kayak apa ya bayi ya pas lagi sakit. Nah, seperti itu. Kadang agak susah kalau mau mengukur. Jadi sudah ada namanya empengnya seperti itu. Nah, ini juga ya, dua ini sama. Ini yang lagi musim sekarang. Ya, jadi kalau kita mau kemana aja karena ada corona, ya, mau ke bank, mau ke rumah sakit, mau ke tempat fasilitas umum mungkin ya, kita sebelum masuk harus dideteksi dulu ya suhu badan kita di jidat itu berapa gitu ya. Nah, ini namanya termometer tembak ya namanya. Seperti itu. Oke. Sudah. Kemudian yang alat ukur berikutnya tadi intensitas cahaya dengan jumlah zat. Silakan nanti kalian cari sendiri ya alatnya bagaimana. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, sekarang kita fokus ke cara membaca alat ukur tadi. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan cara membaca alat ukur. Itu pertama jangka sorong, kedua mikrometer skrup, nanti ketiga neraca. Ya, udah itu aja sih. Jadi 3 alat ukur itu yang Ibu akan jelaskan karena itu yang paling penting. Untuk yang lainnya seperti mistar, misalkan mistar kan nggak perlu sudah saya beritahu cara membacanya, kan kalian sudah bisa memakainya bagaimana. Nah, jadi untuk alat ukur panjang kita bahas tentang jangka sorong sama mikrometer. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada masa, neraca. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ke yang pertama dulu, yaitu tentang jangka sorong. Kita lihat bagian-bagian detailnya ini ada apa saja sih. Jadi ini gambarnya ya, seperti ini jangka sorong ya. Jangka sorong tuh seperti ini. Ini apa saja sih bagian-bagiannya? Oke, perhatikan jangka sorong di sini ya. Ini ada yang namanya rahang dalam. Oke, kita bahas yang di atas dulu. Rahang dalam ini gunanya untuk mengukur apa? Rahang dalam ini untuk mengukur mungkin diameter bagian dalam. Ya, bagian dalam benda maksudnya. Kemudian ada rahang luar, berarti bisa mengukur diameter benda bagian luar. Ya, nanti saya akan tampilkan videonya bagaimana kalau dipraktekkan ke bendanya. Nah, kemudian ini skrup penguncinya ya. Ya, ini skrup pengunci. Kemudian di sini ada, kalian lihat di sini ya, ini mirip-mirip mistar
atau mirip penggaris. Ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, yang di atas ini adalah skalanya dalam satuan inci. Kalau yang di bawah ini satuannya dalam satuan sentimeter. Jadi nanti kita mau pakai yang mana terserah, mau pakai inci boleh, sentimeter boleh, cuman kita biasanya secara umum ya kita pakai yang sentimeter, yang bawah berarti. Nah, kalau pakai yang bawah berarti ini ada namanya. Oh, yang ini yang skala sentimeter ini namanya adalah skala utama, sedangkan yang bawah ini namanya adalah skala nonius. Ya, ini skala nonius. Oke, lanjut di sini ada yang namanya pengukur kedalaman. Nah, ini kedalaman benda bisa kita ukur. Ya. Nah, untuk jangka sorong ini bisa untuk mengukur apa aja sih sebenarnya? Ya, bisa buat tadi misalkan mengukur ketebalan atau diameternya kelereng. Nah, kelereng kan misalkan gini, kelereng kalian mengukur diameternya tuh pakai mistar bisa nggak? Bisa. Ya bisa sebenarnya pakai mistar, cuman tidak terlalu akurat. Kenapa tidak terlalu akurat? Karena kelereng itu kan bentuknya bulat, ya lingkaran. Nah, kalau pakai mistar itu kan nggak ada penjepitnya ya, jadi ya kadang ketelitiannya itu kurang, jadi nggak terlalu pas lah hasilnya. Nah, beda dengan kalau kita ukur pakai jangka sorong. Kalau jangka sorong ini kan ada penjepitnya nih, bisa kita jepit pakai rahang luar. Nah, setelah kita jepit baru kita kunci skrupnya. Nanti kita bisa ukur seperti ini. Jadi itu ya. Jadi jangka sorong ini bisa mengukur panjang, tebal, kedalaman lubang, diameter luar, diameter dalam, ya. Seperti itu. Oke. Saya akan berikan video ya, video tentang jangka sorong yang asli itu bagaimana alatnya dan cara pemakaiannya seperti apa, cara membacanya seperti apa. Jadi mohon disimak baik-baik, terutama cara membaca alat ukurnya ya. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, ini kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini, dimasukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong, nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya. Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih, 2,7 dan 2,8. Nah, ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini. Ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih.
Jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65 ya kan, ini 6, 6,5, 7, yang kita pilih 65, maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa nih? 6,0 ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya, maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, itu tadi sudah ya video sebelumnya penjelasan tentang jangka sorong. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh ya, cara membaca jangka sorong yang berikutnya. Oke, di sini Ibu akan berikan 2 contoh. Oke, untuk gambar pertama, perhatikan di sini ya. Tadi yang di atas itu ada yang namanya skala utama, dan yang di bawah ini tadi yang skala utama di atas, dan yang di bawah ini adalah skala noniusnya. Nah, jadi kuncinya di sini untuk jangka sorong itu kita harus membaca skala utamanya terlebih dahulu, baru kemudian kita baca skala noniusnya berapa, baru kita jumlah. Oke, pertama seperti apa? Perhatikan, skala utama berarti yang bagian atas ya. Nah, ini skala utama yang bagian atas. Ini kalian lihat garis yang sebelum angka 0 di mana letaknya? Angka 0 kan letaknya di sini. Berarti garis sebelum angka 0 ini yang mana? Yang ini. Ya, di sini saya kasih tanda. Nah, di sini, nah ini. Ini yang sebelum angka 0. Nah, berarti ini menunjukkan berapa? Karena di sini ini 2, ini ketiga, berarti setiap garis atau setiap skala ini nilainya adalah 0,1. Berarti ini 2, sini 2,1, ini adalah 2,2. Ya, berarti kita dapat hasilnya skala utama itu adalah 2,2. Bisa dipahami? Nah, kemudian kalau sudah kita membaca skala utamanya, skala utama di sini saya singkat sebagai SU. Kemudian kita membaca namanya skala nonius. Skala nonius berarti yang bawah. Kita mencari garis, kalau tadi seperti video sebelumnya udah dijelaskan ya, itu cari yang sejajar. Sejajar maksudnya bagaimana? Yang hampir segaris atau bahkan dia berimpit atau saling paling dempet lah antara garis yang di bawah dengan yang atas. Itu yang mana? Kalau kita cari dari 0, apakah ini dempet? Tidak. Ini tidak, yang ini tidak. Nah, ini mirip, oke. Ini tidak, ternyata kita dapatkan oh yang paling dempet atau paling berimpit itu adalah yang ini. Ya. Nah, ini menunjukkan berapa di sini? Nah, ternyata di sini 0,5, berarti ini 0, setiap garisnya nilainya adalah 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Oh, berarti dapatnya adalah 3. Ya. Nah, jadi di sini untuk mencari skala nonius berarti kita tulis 3 tadi, kita tulis di sini dikali dengan skala terkecilnya jangka sorong. Skala terkecilnya jangka sorong berapa? Di sini di atas sudah ada. Skala terkecilnya jangka sorong itu adalah ini. Ini ada 2 ya. Ada 2 tergantung alat ukurnya itu dia pakai satuan cm atau milimeter. Cuman biasanya yang paling sering itu adalah yang cm. Jadi dikalinya dengan yang 0,01 cm seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, di sini 3 dikali skala terkecil jangka sorong 0,01, hasilnya berapa? 0,03. Nah, udah setelah ini udah kita dapat semua nih skala utama sama skala nonius. Udah tinggal kita jumlah deh hasil pengukurannya.
skala utama ya ditambah dengan skala nonius. Dapatnya tadi skala utama 2,2 ditambah 0,03 jadinya 2,23 cm. Seperti itu, gampang kan? Oke, contoh berikutnya. Nah seperti ini caranya sama. Ada skala utama, skala nonius. Skala utamanya kita lihat garis sebelum angka 0. Garis sebelum angka 0 di sini berarti kalau di sini 7 berarti sebelumnya 6 ya. Ini kan setiap garis nilainya 0,1, berarti kalau di sini 6,9, ini 6,8. Nah, di sini saya tunjukkan. Nah, ini nilainya adalah 6,8. Oke, kita lihat. Nah, di sini skala utamanya 6,8. Kemudian skala noniusnya cari yang paling berhimpit yang mana nih? Yang paling berhimpit. Oh, ternyata ini. Ini nilainya berapa? Di sini kalau 5 berarti sini setelah 5 berapa? 6. Ya. Ya udah, berarti skala noniusnya nilainya 6 dikali skala terkecil jangka sorong. 6 dikali skala terkecilnya yaitu 0,01, hasilnya adalah 0,06. Kalau sudah seperti yang contoh tadi sebelumnya, tinggal dijumlah hasil pengukurannya, skala utama ditambah skala nonius, yaitu 6,8 ditambah 0,06, jadinya 6,86 cm. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke mikrometer sekrup. Ya, tadi sudah jangka sorong, sekarang alat ukur panjang berikutnya yaitu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini kurang lebih sebenarnya sama cara membacanya dengan jangka sorong. Kita lihat dulu skala utama, lihat dulu skala noniusnya, baru dijumlah. Nah, yang membedakan alatnya seperti ini ya. Jadi di sini ada yang namanya poros tetap, ini poros geser. Nah, ini penguncinya tetap ya. Ini ada. Nah, di sini ini ya yang kita baca nanti di sini. Jadi ada namanya skala utama, skala nonius. Kalau tadi skala utama itu kan tidak bisa diapakan ya, maksudnya nggak bisa digeser-geser. Sama tadi dengan jangka sorong seperti itu. Kalau jangka sorong skala noniusnya itu dia digeser, kalau di mikrometer sekrup skala noniusnya itu diputar. Nah, bedanya di situ. Ya. Nah, di sini, ini skala utamanya. Skala utamanya ini adalah skala nonius. Ya nih, ini kalau diperbesar yang skala utamanya itu yang ini ya. Nah, skala noniusnya yang di samping. Oke, cara membacanya bagaimana? Mari kita lihat video berikut. Ya, baik, mikrometer seperti ini, kemudian kita memutarnya seperti ini. Di mikrometer sekrup ini kegunaannya untuk mengukur ketebalan benda yang serba tipis sebenarnya, untuk buku, untuk apalah. Nah, dia hanya punya rahang sebesar ini. Kemudian menggesernya dengan cara diputar. Nah, ini diputar ya, kalau diputar gini. Oke. Baik, teman-teman. Kemudian di sini ada dua skala, teman-teman. Nah, lihat nih, di sini ada skala yang bisa berputar dan skala yang tetap. Skala yang tetap. Nah, oke, kita mulai belajar mengukur. Nah, ini tengah ini fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika sudah terukur, kita kunci seperti ini. Nah, kita tinggal putar ke sini. Ketika diputar, dia sudah tidak bisa lagi nih. Ya, ini nggak bisa lagi. Oke ya. Nah, kemudian kalau sudah bunyi kretek-kretek berarti tandanya dia sudah mentok. Misalnya nih seperti ini ya. Oke, saya putar ke sini, kena tangan. Nah, kretek-kretek, ya kan? Ini sudah mentok artinya. Baru kita baca skalanya. Oke, mari kita lihat bareng-bareng. Nah, misalnya skalanya seperti ini. Di skala ini, di sini ada skala yang tetap. Nah, nilainya ini 0, 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya sampai angka 5. Nah, berarti di sini 6, 7, 8. 8,5 ini belum nyampe ini teman-teman, karena belum kelihatan nih skala bawahnya. Jadi ini masih 8. Oke ya. 8, tulis dulu 8,0. Nah, begitu cara menulisnya awalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Di sini ada skala yang sejajar dengan skala yang mendatar ini, garis. Ya, lihat ya, garis mendatar. Di sini kita ketemunya di sini. Ini 36, 37,
38 kan di sini. Kita tambahkan 38 itu di sini. 38. Ini artinya 0,38. Nah, baru kita jumlahkan. Ini 8, ini 3, 8. Jadi 8,38 mm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, satu lagi. Kita akan lihat skalanya. Satu lagi teman-teman. Oke, saya ambil contoh gini. Nah, saya mendapatkan satu skala seperti ini. Nilainya berapa? Nilainya adalah 11,5. 11,5 ya kan? 11,5. Kemudian kita lihat nih di sini skala yang sampingnya ini. Skala sampingnya menunjukkan angka 26. Kita jumlahkan di sini 26. Nah, dijumlah ini 6, ini 7, ini 1, 1. Nah, komanya maka 11,76 mm. Oke, mudah kan teman-teman? Oke, sudah bisa dipahami video yang barusan? Kalau sudah, kita coba lanjut ke contohnya ya. Contoh tentang mikrometer skrup. Oke, contoh yang pertama. Perhatikan di sini. Oke. Tadi sama dengan jangka sorong ya, kita harus membaca yang namanya skala utamanya dulu. Skala utamanya itu yang sebelah sini. Kemudian skala nonius yang ini, yang sebelah kanan yang bisa diputar. Oke, untuk skala utamanya berarti menunjukkan angka berapa ini? Ini 0, 1 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang di bawah ini berarti apa? Kalau dia di antara garis yang di atas berarti dia nilainya adalah setengah. Berarti kalau di sini 0, ini setengah, ini 1, 1,5, ini 2, 2,5 dan seterusnya. Nah, karena di sini cuma 5 dan tidak belum mencapai garis yang bawah, berarti nilainya hanya 5. Maka skala utamanya adalah nilainya 5 mm. Nah, di sini untuk mikrometer skrup itu satuannya hanya satu, yaitu milimeter. Karena mikrometer ini adalah alat ukur panjang dengan ketelitian yang paling akurat. Jadi kalau dibandingkan dengan jangka sorong tadi bisa dalam satuan cm dan milimeter, sedangkan mikrometer ini hanya bisa di milimeter karena dia bisa mengukur benda-benda yang sangat tipis. Misalkan ketebalan seng, ketebalan karbon, bahkan tebalnya kertas pun dia bisa mengukurnya ya, yang tidak bisa diukur memakai alat yang lainnya. Jadi alat yang paling teliti itu sebenarnya adalah mikrometer skrup yang pertama, kemudian yang kedua itu jangka sorong, baru ketiga mistar ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kalau sudah skala utamanya tadi, maka kita membaca yang namanya skala nonius. Skala nonius di sini berarti kita lihat yang segaris dengan skala utamanya. Kan skala utama nih garisnya. Nah, yang segaris di sini ini berapa? Kalau di sini 40, kita lihat aja angkanya ini. Oh, ini 40, ini ke 45. Berarti kalau ke atas berarti angkanya semakin naik. Nah, seperti itu. Ini 40, ini 41, 42. Nah, yang segarisnya nilainya adalah 42. Ya, 42 berarti kita tulis skala noniusnya sama caranya dengan jangka sorong tadi, dikali dengan skala terkecilnya jangka sorong. Oh, skala terkecilnya berapa? Yaitu 0,01. Ingat satuannya yaitu milimeter. Ya udah, berarti 42 dikali skala terkecilnya jangka sorong itu adalah nilainya 42 kali 0,01 ya. Nilainya adalah 0,42 mm. Sudah sama seperti tadi yang jangka sorong, tinggal kita hitung atau kita jumlahkan hasil pengukurannya. Skala utama ditambah skala nonius, hasilnya 5 ditambah 0,42, hasilnya 5,42. Oke, next contoh berikutnya. Nah, ini skala utamanya berapa di sini? Nah, ini ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ada bawah nih garisnya. Ada garisnya yang di bawah. Berarti ini 6, ini 6,5 mm. Lanjut yang skala noniusnya. Skala noniusnya ingat ya, berarti kalau ke atas dia angkanya semakin naik. Di sini 15, 16, 17, 18 di sini ya. Berarti 18 dikali skala terkecilnya
maaf ya, bukan jangka sorong di sini, tapi mikrometer sekrup ya. Ini mohon maaf, di sini mohon nanti kalian tulis di buku catatannya, kalian ganti ya. Di sini adalah mikrometer sekrup, ini mikrometer ya. Nilainya adalah 18 dikali skala terkecilnya mikrometer adalah 0,01, berarti hasilnya 0,18. Ya udah tinggal dijumlah. 6,5 ditambah 0,18 jadinya 6,68. Oke, bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita ke alat ukur yang terakhir. Cara membaca alat ukur yang terakhir yaitu tentang neraca. Ya, oke, tentang neraca. Tentang neraca ini, di sini neraca tuh banyak ya sebenarnya. Nanti tergantung nanti kalian misalkan mengerjakan soal, dapatnya soal yang neraca mana. Ada neraca 3 lengan, ada bahkan neraca 2 lengan, ya 4 lengan. Lengannya tuh hanya membedakan di sininya aja kok. Cara membacanya sama. Nanti tinggal dijumlah aja. Jadi di sini bagian-bagiannya, ya ini tempat-tempat bebannya, ini tempat kalibrasinya, ya ini lengannya seperti itu. Nah, jadi nanti yang membedakan hanya lengannya. Nanti cara membacanya bagaimana? Oh, kalau ada seperti ini ada 3 lengan, ya udah tinggal semua lengannya ini kita jumlahkan seperti itu ya. Nanti kita coba tonton video berikut ya. Perhatikan ada neraca 4 lengan. Kenapa 4 lengan? Disebut 4 lengan karena dia memiliki lengannya 4 memang ya. 1, 2, 3, 4 ya, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang pertama harus kita perhatikan sebelum melakukan percobaan adalah lihat skala 0 paling ujung. Skala 0 paling ujung ya, agak saya perbesar ya, saya perbesar dulu. Nah, ini perhatikan sini. Di sini ada panahnya. Ini ada panah ya. Nah, ini ada panah. Panah ini kalau neraca dalam keadaan seimbang berarti dia berada di skala 0 ini. Nah, ini menunjukkan kalau dia di sini segaris berarti dia seimbang. Perhatikan di sini. Nah, timbangan ini sudah segaris atau belum? Belum, berarti kita perlu atur. Bagian mana yang kita gunakan untuk mengatur? Nah, perhatikan sini. Nah, bagian yang digunakan untuk mengatur adalah bagian ini. Ini bisa diputar-putar ya, dengan cara ya diputar kemudian dilihat sebelah kanannya sudah segaris atau belum ya. Kita coba atur dulu. Nah, ini ya. Ya, oke. Sudah pas ya, teman-teman. Nah, kemudian benda yang mau kita timbang, kita naruhnya di sini. Nah, begitu. Kita taruhnya di sini. Oke, saya perbesar dulu gambarnya. Nah, begini. Yang pertama kita lakukan adalah menggeser lengan yang terbesar dulu. Di sini ada 0, 100, 200. Kita geser yang terbesar dulu. Nah, kalau dia belum bergerak turun berarti masih kita lanjutkan. Nah, kalau dia mentok berarti kita kembalikan. Nah, begini. Selanjutnya yang kedua, yang neraca yang kedua ini kita geser. Mentok berarti kita balik. Selanjutnya yang ketiga. Nah, selanjutnya yang terakhir ini. Oke, yang terakhir ya. Jangan sampai gerak-gerak yang mau ditimbang. Nah, dilihat skala yang tadi 0 tadi. Yang di sini ya. Yang di sebelah sini. Nah, lihat kalau dia sudah segaris, lihat kalau dia sudah segaris di sini, berarti baru kita baca skalanya. Baru kita baca skalanya. Dilihat mulai yang terbesar. Di sini satuannya adalah dalam gram semua.
100, kita tuliskan 100. Kita tulis 100 sini. 100. Dilihat skala yang kedua, di sini nilainya 80, di sini nilainya 4, di sini nilainya 0,65. Nah, jadi 100 kita tuliskan tadi ya. Ini 100, 80, kemudian 4, kemudian yang di bawahnya 0,65. Nah, kita susun ke bawah gini. 5, ini 6, ini 4, ini 8, ini 1. Nah, jadi ketemunya 184,65 gram. Perhatikan satuannya ya teman-teman ya. Oke, begitu mudah untuk membaca neraca ini. Oke, bagaimana dengan video barusan? Sudah bisa dipahami ya. Jadi untuk menghitungnya atau mengukur massa itu tergantung dari jumlah lengan di neraca tersebut. Kalau jumlah lengannya ada 4, maka ya keempat-empatnya kita hitung. Kemudian kalau ada 3 lengan, ya udah 3-3-nya kita hitung. Kalau 2 ya cuma 2 aja kita hitung. Oke, sekarang kita ke contohnya ya. Nah, di sini ada 3 lengan ya. Nah, ini berarti namanya neraca 3 lengan. Nah, neraca 3 lengan ini bagaimana penunjukannya? Ya udah, ini lengan 1 ya. Lengan 1. Oke, maaf. Lengan 1 di sini menunjukkan 300 gram, maka kita tulis. Kemudian lengan 2 menunjukkan 40 gram, maka kita tulis. Kemudian lengan ketiga menunjukkan yaitu 8 gram, kita tulis. Nah, kemudian hasil pengukurannya bagaimana? Ya udah, tinggal kita jumlah semua. Kita jumlah semua, hasilnya berapa? 300 ditambah 40 tambah 8, maka dapatnya adalah 348 gram. Mudah kan? Oke, kita ke contoh yang berikutnya, contoh terakhir. Nah, di sini kalau tadi di sini itu ada 3 lengan, nah sekarang 4 lengan seperti yang ada di video. Ya, di video yang sebelumnya. Nah, di sini ada lengan 1, lengan 2, lengan 3, lengan 4. Nah, lengan 1 menunjukkan angka berapa ini? 100 gram. Lengan 2 itu 60 gram. Lengan 3 2 gram. Lengan terakhir atau lengan 4 yaitu 0,7 gram. Ya udah, tinggal dihitung semua. Yaitu 100 gram tambah 60 tambah 2 tambah 0,7, maka didapatkan 162,7 gram. Oke, sudah paham semua ya? Oke, selanjutnya silakan apa yang Ibu sampaikan di video ini silakan kalian catat ya. Kemudian nanti untuk tugasnya seperti biasa, silakan catatan kalian itu kalian foto dan kalian kirimkan ke Google Classroom paling lambat hari Selasa depan. Ya, jamnya jam 12 malam paling lambat. Jadi sebelum kita mulai di hari Rabunya ya. Batasnya yaitu hari Selasa. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan di hari Rabu depan mungkin ini karena ini materinya sudah selesai. Jadi di Rabu depan nanti kita ada latihan soal. Nah, seperti itu. Latihan soal nanti itu saya akan ambil nilainya untuk nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai keterampilannya ya udah saya ambil dari nilai-nilai tugas yang kalian kumpulkan setiap hari Rabunya di Google Classroom itu. Ya, oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.